ditentukan tadi rapat anggota tahunan akan dimulai pada jam 12.30. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat anggota tahunan RAT Brimkopti Indramayu tahun buku 2024 akan segera dimulai setelah pada acara pembukaan tadi sudah kita ikuti bersama dan kita masuk ke sidang pleno rapat anggota tahunan, yaitu pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2024. Kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh pengurus, yang kedua pengesahan quorum, yang ketiga pembacaan dan pengesahan tata tertib RAT tahun buku 2024 dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024. Yang kelima penyampaian laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2024. Yang keenam pandangan umum. Yang ketujuh pembacaan dan pengesahan rancangan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Yang terakhir penutup. Dan ini ada 8 acara untuk rapat anggota tahunan yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Dan setelah ditutup nanti dilanjutkan dengan rapat anggota khusus pemilihan pengurus dan pengawas, karena pengurus dan pengawas tahun 2024 saat ini sudah habis masanya. Jadi untuk tahun 2025-2029 kita mengadakan pemilihan pengurus dan pengawas kembali. Ya, baiklah, acara rapat anggota tahunan kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pengesahan quorum rapat anggota tahunan tahun buku 2024 Brimkopti Indramayu dengan jumlah anggota 232, yang diundang, yang hadir 125 orang, sehingga sah memenuhi quorum ya. Persentasinya kurang hitung, tapi yang jelas lebih dari 50%. Kemudian dengan pengesahan quorum kita lanjutkan dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Rancangan tata tertib ini sudah tercantum dalam buku laporan pertanggungjawaban, sudah lengkap, sudah kita sampaikan seminggu yang lalu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah membaca, sudah memahami ya, daripada rancangan tata tertib untuk lancarnya jalannya rapat anggota tahunan. Nah, yang kami tawarkan, apakah rancangan tata tertib ini kita bacakan? Tidak usah ya, sudah membaca semua artinya. Nah, kemudian saya tawarkan, apakah ada koreksi atau pengurangan maupun penambahan dari pasal-pasal rancangan tata tertib ini? Cukup? Ya. Kalau sudah dianggap cukup ya, artinya diterima rancangan tata tertib. Baiklah, dengan diterimanya rancangan tata tertib ini menjadi tata tertib rapat anggota tahunan Brimkopti Indramayu tahun buku 2024. Kita sahkan ya. Nah,
Baiklah, dengan disahkannya tata tertib rapat anggota tahunan Brimkopti Indramayu tahun buku 2024, kita lanjutkan dengan pokok acara, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil sunahnya satu kali lagi. Kalau kompak berarti pertanda rapat ini akan lancar, beres kates, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabil khusus kepada para pemilik Kopti, para anggota, baik ibu dan bapak yang saya hormati, Ibu Pembina dari Dinas Koperasi dan Pembina dari Dikopinda Kabupaten Indramayu yang saya hormati, Bapak sesepuh kita, alhamdulillah Kopti Indramayu masih punya sesepuh ya, yang perlu juga tetap kita hargai dan kita muliakan. Pak Haji Supri hadir di tengah-tengah kita dalam momentum yang sangat penting, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Brimkopti Indramayu masa tahun buku 2025 masa 2024 ya, dan kita akan menginjak pada dan sudah menginjak 2 bulan hampir, yaitu di tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur marilah selalu dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya di siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dari pagi lagi, mungkin dari subuh ya, yang dari jauh Argoli sudah berangkat dan sebagainya, dari pasar langsung ke sini dan sebagainya ya. Kami dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dalam volume silaturahmi rapat anggota tahunan ini, tentunya harapan pengurus saat ini yaitu pertama, mudah-mudahan acara ini pertanggungjawaban tahun 2024 ini sukses adanya ya, karena dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik Kopti. Dan tentunya saya sampaikan pula di forum ini, dalam session pertanggungjawab pengurus ini saya awali, saat ini ada 2 agenda Bapak Ibu koperasi sampean ke ano 2 agenda, bahkan 3. Mau esok acara pembukaan Sengano Kori, Sengano Indonesia Raya, ada sambutan-sambutan. Itu seremonial pembukaan RAT saat ini. Yang kedua ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Sekian ke ya, sampai mau memberikan masukan monggo, membuat dibuat acara rapat ini sampai maghrib monggo, mau dibuat acara ini cuma setengah jam monggo, ada dengan sampean kekuasaannya, bukan di pengurus dan pengawas. Jadi pilih yang terbaik mana. Yang kedua nanti adalah, yang ketiga itu acara pemilihan pengurus dan pengawas. Nah ini mau langsung silakan, artinya secara aklamasi, mau formatur diserahkan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat kita, monggo, itu tergantung sampean sedaya. Jadi nanti saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini, kalau Bapak setuju ya, secara singkat, padat, jelas atau panjang lebar? Sepisan maning berikut singkat. Setuju kalau laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus tahun 2024 dibuat singkat? Oke. Ya wes.
Saya ngomong tidak banyak, hanya poinnya saja yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah dalam perjalanan Primkopti Indramayu tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sehat menusai pengurus pengawasnya anggotanya, bahkan sampai calon anggotanya. Amin. Yang kedua, sehat dalam usahanya. Semua usaha bisa dijalani. Ada 5 ya. Pertama adalah kedelai, yang kedua ada Waserda, yang ketiga adalah Koptimart ya. Yang selanjutnya adalah pelayanan kebutuhan anggota, baik itu gas, bibit ragi, bibit tempe dan sebagainya kita penuhi ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan untung, kecuali saya fair terbuka, kecuali apa itu sing rugi ada, yaitu Koptimart. Di tahun 2025 itu masih ada kerugian sejumlah itu 20 juta yang ada di buku sesuai dengan itu ya, laporan pengurus. Kenapa bisa rugi? Ya, kenapa bisa rugi? Karena ya tidak untung. Bahasa itu kan begitu. Ya, karena adalah kondisi perdagangan dan pembelanjaan terutama dari masyarakat, khususnya juga anggota. Bapak Ibu, saya kasih gambaran. Bos kita, Onglang Blim dan sebagainya yang ngelola Alfamart, Indomaret sekarang lagi pada kelabakan. Yang sudah tutup banyak di toka-toka. Indramayu juga sudah ada dan sebagainya. Itu kelas Alfamart, Indomaret. Karena situasi dan kondisi perdagangan saat ini. Apa maning Kopti sih masih cilik. Ya, kedepannya siapapun pengurusnya harus bisa memanage Koptimart itu tiap tahun harus untung. Dan itu pasti bisa, kecil bagi kami. Asal seluruh anggota Kopti ini bisa belanja di Koptimart. Ya keberatan, kita omai hargolis Pak, kita omai harkolot. Masa mainnya tuku sabun sebungkus ongkos sewe pira. Gampang, itu kecil Pak. Ya, bisa dilayani dengan baik. Kedepannya pengurus yang terpilih nanti harus bisa mengatur, memanset. Setiap tahun itu pasti ada pembelanjaan kepada Koptimart oleh anggota itu besar jumlahnya, puluhan juta, itu bisa. Jadi nanti seperti biasa menjelang Lebaran semua anggota harus beli sembako. Bisa beli, bisa ya. Laporan anggota kita buat, kontribusi pembeliannya berapa, wis dipakai sembako yang sekian. Bakal pembeliannya 10 juta, kita kasih sembako 1 juta atau 500.000 dan sebagainya. Dengan pola itu menjelang Lebaran Bapak Ibu sejahtera, sing biasa tuku roti, biskuit, nggak usah tuku, gratis sing Kopti sing Indomaret atau apa namanya Koptimart ya, Koptimart. Setuju Bapak Ibu? Ya, baru nang omahe ana kue, ana jabur lah. Senengane apa? Pemane koko pandan, minumannya ya kita kirim. Pesen kurma dari sekarang sudah bisa dan sebagainya seperti itu. Nah itu nanti supaya tahun depan, tahun buku 2025 ini yang akan kita jalani tidak ada di akhir tutup tahun Koptimart itu rugi minus, tidak ada. Sekarang memang masih ada kerugian 20 juta. Tapi nanti menjelang Lebaran itu sudah ketutup 20 juta. Amin ya robbal alamin. Lewat sembako yang kita belanjakan kepada para anggota. Untung hasilnya dari kedelai. Kalau Bapak membeli kedelainya lebih banyak, sembakonya akan lebih banyak. Kalau Bapak akan membeli kedelainya sedikit, sembakonya sedikit. Kalau Bapak Ibu tidak beli kedelai, ya ora oleh sembako. Setuju? Ya iya, itu adil. Sing ora belanja sama sekali nggak dapat sembako. Ya.
Seperti itu kasarnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, penjualan kedelai, karena namanya kopti, kalau tidak ada kedelai bukan kopti. Giboten. Ya kan, saya bilang begitu, betul kan? Kalau nggak ada kedelai bukan kopti, karena anggota kopti itu pengrajin tahu dan tempe, bahkan melebar ke kecap dan sebagainya ada mungkin ya. Maka standar pertama adalah penjualan kedelai. Bagaimana keadaan jual beli kedelai di tahun 2024 ya? Alhamdulillah mengalami penurunan dari tahun 2023. Bahasa saya alhamdulillah ya, karena di bahasa santri mau enak mau nggak enak tetap alhamdulillah, karena arti dari alhamdulillah itu mensyukuri, baik banyak maupun kecil ya, syukur-syukur gede, alhamdulillah. Pada tahun 2024 total daripada penjualan kedelai kepada anggota dan calon anggota satu tahun itu 4.818.513 kilogram ya, jadi berarti 400 ton lebih. Rata-rata per bulan masih 401 ton, targetnya 411. Dan ekonomi perdagangan tahu dan tempe mengalami penurunan, apalagi kedepannya juga banyak tantangan ya. Maka oleh sebab itu ada penurunan sedikit, persentasenya 12% tidak masalah. Tapi yang jelas keuntungan dari kedelai masih banyak, masih besar. Ya, untuk kedepannya tentunya ini akan kita tingkatkan sesuai dengan target, yaitu 400 ton lebih, dan nanti akan tercukupi ya. Ini sekilas laporan pertanggungjawaban yang kaitannya dengan usaha Kopti Indramayu. Karena dari halaman 1 sampai dengan 22 ini adalah isinya, intinya. Kalau yang sudah membaca khatam ya tentu udah tersentuh semua, udah kebaca. Terus lampirannya 15 halaman ya, banyak. Ditambah laporan auditornya 3 halaman. Jadi Kopti ini sudah diaudit oleh akuntan publik ya dari Bandung, yaitu dengan mencetakkan opini 3 halaman. Terus tabel kedelai tadi sudah saya sampaikan 2 halaman. Itu keberadaannya. Terus selanjutnya tentunya yang kita harapkan para anggota Kopti khususnya di Indramayu ini selalu kompak, selalu taat dalam pembelian kedelai. Utamakan beli kedelai itu di Koptinya, karena Kopti banyak kedelai ya. Keluar itu sampingan, kalau masih ada yang nyandung boleh-boleh saja, wayuan boleh-boleh saja ya, nggak maksa ngelarang pengurus. Tapi yang mayoritas sing akeh nang Kopti, nong Kopti seton ya, nong luare 10 kilo. Bagus, cerdas yang jawab kilo tuh. Barangkali menjawab 10 ton lah baru saya jabarkan panjang lebar. Di luarnya 5 ton ya, di Koptinya 100 ton ya kan begitu. Ya seperti begitu. Berarti kita harus digiring kepada koperasi kita. Koperasi kita alhamdulillah di Jawa Barat masih nomor 1 Pak, dari segi lembaga, usaha dan sebagainya, penataan kelembagaannya dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Puskopti ya, Pak Ketua Puskopti Jawa Barat. Seperti itu. Tentang selanjutnya mungkin tambahan laporan dari keuangan ini, saya harapkan saudara bendahara Pak Yunan bisa menyampaikan hal-hal yang penting disampaikan ya. Saya rasa dari saya cukup ya, sesuai dengan janji kita, kesepakatan kita, nggak usah panjang-panjang, artinya tidak usah panjang lebar dan sebagainya. Maka dari saya akhiri, dan juga mohon maaf sebelumnya barangkali ada kekurangan dalam penyampaian ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan tentang keuangan Prim Kopti Indramayu
tahun buku 2024. Yang pertama singkat saja Pak ya, biar cepat tapi jelas, dan mohon maaf bila dalam keadaan penyebutan angka misalkan 4, sekian atau dijabarkan, itu mohon maaf Pak ya, nanti kita dipengerti sendiri aja. Yang pertama Pak, tahun 2024 aset kita Pak mencapai 13 miliar 275.104.000 rupiah Pak. Dibanding dengan tahun kemarin kita ada peningkatan Pak, aset kita meningkat 974.379 rupiah Pak. Itu peningkatannya Pak. Yang tahun kemarin itu 12, sekarang udah 13 lebih. Dan untuk simpanan nih Pak ya, simpanan seluruh simpanan anggota maksudnya, simpanan pokok 21.675.000 rupiah, simpanan wajib yang kita bayar setiap bulan itu Pak sudah mencapai 829.309.000 rupiah. Simpanan khusus 130.557.550 rupiah. Jadi total semua simpanan ada 981 juta sekian Pak. Alhamdulillah Pak. Namun dibalik itu Pak, piutang anggota pun meningkat Pak. Di sisi lain ada simpanan pokok yang meningkat, hutangnya juga meningkat lagi. Dari tahun kemarin sampai sekarang selama 1 tahun itu meningkatnya 311.920.415 rupiah itu Pak. Nah, untuk itu kami mohon yang punya hutang jangan menambah Pak. Ini sudah dipotong simpanan sukarela Pak. Apalagi kalau nggak dipotong simpanan sukarela, berapa hutang kita itu? Nah, kita juga punya beban Pak pinjam ke pihak yang lain Pak, yaitu biaya pinjaman ke BRI misalkan. Kita harus memberikan beban 1 tahun 181.132 rupiah itu Pak. Tuh cukup besar Pak. Kalau kita tidak punya pinjaman ke Bank BRI, otomatis ini milik kita bersama Pak. Ada lagi juga untuk beban ke LPDB tahun kemarin selama 1 tahun adalah 66 juta rupiah Pak. Sebenarnya ini milik kita Pak, tapi karena duitnya diutang sama anggota, jadi kita kena beban gitu. Dan untuk ada juga pinjam ke pihak ketiga, yaitu 30.342.800 rupiah. Itu kena beban kita Pak. Lumayan juga kalau kita tidak utang ke siapa-siapa, maka kita akan ditambahkan SHU-nya 288.3.932 rupiah Pak. Belum lagi kalau mitra jasa sehat, kita akan lebih lagi Pak. Untuk itu mari kita ada momen ini, kita doakan Pak. Kita punya anak sedang sakit, tidak bisa mengobati. Langkah terakhir adalah untuk mendoakannya. Nah, untuk momen ini saya mohon para hadirin untuk membaca Al-Fatihah untuk kesehatan anak kita Pak, yaitu mitra jasa. Al-Fatihah. Terima kasih, itu salah satu upaya kita sebagai orang tua
untuk menghadapi musibah yaitu anak kita Pak Mitra Jasa. Dan ini Pak untuk melaporkan juga bahwa SHU Pak, SHU pusat itu 56.909.848 rupiah. Ini pusat Pak SHU-nya. Untuk Koptimar belum ada Pak, bahkan min. Dan untuk Waserda cukup meningkat Pak dari tahun kemarin. Tahun sekarang mendapatkan SHU 85.225.227 rupiah. Untuk itu, untuk meningkatkan SHU kita yang akan datang, mari kita tingkatkan tuh, membeli apapun ke Waserda, mau barang apapun bisa kredit ke Waserda gitu. Iya, ada gas melon borong Pak, ada minyak juga borong. Namun saat ini kalau kita jual minyak akan menghadapi kerugian Pak, karena tren menurun. Barangkali secara singkat demikian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian laporan kegiatan Brimob Indramayu yang dilakukan oleh pengurus, ya sudah sampaikan baik oleh Pak Ketua maupun Pak Bendahara, sampai dengan usahanya, hasil usahanya itu sesuai dengan kesepakatan tadi secara singkat, dan saya yakin semuanya udah membaca bukunya, udah paham ya. Ini penjelasan saja. Baiklah, selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2024 itu kepada pengawas, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Dekopinda, Bapak Haji Jubaidi, yang kami hormati Ibu dari Dinas Koperasi, mohon maaf barangkali saya tidak bisa menyebutkan jabatannya. Yang kami hormati Sesepuh Brimob Indramayu Bapak Haji Supriyadi, yang kami hormati Dewan Pengurus dan rekan-rekan pengawas, yang kami hormati tim manajemen dan seluruh karyawan Brimob Indramayu, dan yang kami cintai bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Brimob Indramayu. Juga tak lupa yang kami hormati para penjual kedelai atau KWP, Kepala Wilayah Pelayanan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini Sabtu 15 Februari Brimob Indramayu bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan sekaligus pemilihan pengurus periode 2025-2029. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan waktu Brimob Indramayu selalu yang diinginkan jadi kebanggaan para anggotanya. Untuk melaporkan pertanggungjawaban pengawas, saya sudah mencatat beberapa poin. Tapi sebelum itu saya beritahukan buku ini juga sudah dibagikan seminggu yang lalu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu anggota sudah semua bisa membacanya. Apakah ini perlu saya bacakan atau dipilih yang dianggap penting-pentingnya saja? Itu barangkali, sekali lagi, barangkali ada beberapa
keberhasilan pengurus, yaitu persentase keanggotaan Primkopti Indramayu tahun 2024 tercatat sebagai ada 230 anggota dan calon anggota ada 86 anggota. Ada 8 jenis usaha Primkopti Indramayu yang sudah dijalankan, alhamdulillah semuanya menghasilkan, walaupun ada yang belum mencapai target dan ada juga yang melebihi dari target, di antaranya penjualan gas dan usaha Baserda. Barangkali saya mau menawarkan kepada para anggota, apakah ini perlu dibacakan atau tidak? Cukup? Terima kasih. Tapi perlu saya garis bawahi, ada mungkin satu jenis usaha yang mungkin nilainya agak turun atau sedikit, yaitu tentang penjualan plastik. Mohon dukungan dari Ibu dan Bapak anggota. Mungkin usaha plastik ini Pak dijual di pusat di sini. Kalau dijual melalui wilayah atau dikirim melalui kedelai, saya yakin semua anggota pasti membutuhkan plastik. Karena dijualnya di sini jadi tidak terserap. Nanti mungkin masukan buat pengurus juga, gimana caranya plastik pembantu kedelai ini atau pembungkus kedelai ini bisa terjual dengan baik oleh anggota. Saya yakin semua anggota tahu tempe butuh plastik itu. Kalau bisa dijual bersamaan dengan kedelai dikirim ke wilayah, saya yakin bahkan akan lebih melejit barangkali. Barangkali itu saja dari saya sebagai pengawas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari Pak. Udah cukup. Ya, demikian penyampaian dari Ketua Pengawas yang menyampaikan hasil pengawasannya. Kalau secara rinci sudah tertuang dalam buku dan tadi sudah anggota sudah membaca hasil pengawasan pengawas tahun buku 2024. Nah, selanjutnya kami meningkat dengan acara yang ke-6, yaitu pandangan umum. Nah, pandangan umum atau tanya jawab atau menyikapi apa yang telah disampaikan oleh pengurus maupun hasil dari mengkaji atau mengkaji buku yang sudah disampaikan, ya, atau memberikan masukan-masukan untuk lebih baik lagi ke depan, ya. Kami persilakan. Pandangan umum kita buka dengan berapa termin? Soalnya nanti ada acara lagi nanti. Satu termin berapa orang? Satu orang. Setuju? Satu termin satu orang. Setuju? Baik. Kami persilakan. Kami buka. Silakan. Ngacung. Itu. Gak ada yang ngacung. Oh ya, ada satu. Maka Mik. Panitia mana? Panitia. Ya. Cara itu Pak Ustadz, satu orang Pak Ustadz, Pak Kubu tadi yang ngacung. Pak Kubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pandangan umum, saya ingin sedikit ada pertanyaan atau koreksi untuk pengurus. Halaman 11
yaitu di perhitungan hasil usaha halaman 11. Pak Bendahara sudah ketemu halaman 11 ya, halaman 11 yaitu di sisa hasil usaha sebelum pendapatan dan beban lain-lain di 31 Desember 2023 jumlahnya 40 juta sekian, tetapi di 31 Desember 2024 mencapai 94 juta sekian. Berarti ada kenaikan yang memang signifikan. Yang saya tanyakan adalah di poin pendapatan lain-lain. Di poin pendapatan lain-lain ini di 31 Desember 2023 mencapai 105 juta sekian di tahun 2023. Tetapi di tahun 31 Desember 2024 hanya mencapai 23 juta sekian. Artinya ini ada penurunan drastis mencapai 70% lebih. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan kami anggota, pengurangan dari pendapatan lain-lain ini mohon ada penjelasan. Dan kalau memang perlu kita tingkatkan bersama, tentunya kita tingkatkan minimalnya bertahan pendapatan lain-lain ini tidak turun sampai drastis 70% lebih. Itu pertanyaan. Kemudian pandangan umum dari kami sebagai salah satu anggota kepengurusan di tahun sekarang ini atau yang tadi sudah dilaporkan pada dasarnya cukup baik, dan kalau dinilai mungkin baik pengurus maupun pengawas, saya pribadi sebagai anggota mungkin nilainya bisa mencapai 8,5. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu. Dah, katanya satu. Satu termin, satu orang. Ya. Yang pertanyaannya berarti yang bertanya satu orang tadi itu ya. Itu tadi kan kita tawarkan mau berapa termin, bebas. Tadi Pak Ketua kan nyampaikan sampai maghrib juga pengurus masih siap. Ya. Tapi kan tadi kan udah kesepakatan ya, satu termin dan satu. Dan saya yakin banyak anggota yang durung nyitak tempe, durung padahal sih kepengen buru-buru pulang sebetulnya mah. Saya yakin itu. Ya. Lah Pak Dasuki ya, dari anggota dari SLIEK nanyakan perihal pendapatan lain-lain turun gratis. Ya, betul Pak Dasuki. Pendapatan lain-lain itu diantaranya ya bunga bank, ya dana yang tersimpan di bank yang begitu tidak kepakai, kan ada jasa, ada bunga, itu masuk pendapatan lain-lain diantaranya. Dan dana yang ada di KSP Mitra Jasa, ada jasanya, masuk pendapatan lain-lain. Dan yang sangat besar turunannya itu, penurunannya itu kontribusi dari SHU KSP Mitra Jasa tahun 2023. Nah, Primkopti Indramayu itu mendapatkan kontribusi bagian dari SHU KSP Mitra Jasa itu 85 juta. Tahun 2024 nol. Ya, tidak ada pendapatan, hanya ada pendapatan jasa saja. Simpanan yang ada di Mitra Jasa ada jasanya, tapi yang berkaitan dengan kontribusi yang pembagian dari SHU nol, karena KSP Mitra Jasa di tahun 2024 dalam keadaan rugi. Bahkan kalau boleh fair pada Suki ya, kalau yang namanya penyertaan, kalau untung dapat bagian untung, kalau rugi harus menanggung juga kerugian.
tapi kita enggak. Ya, kita belum ke sana. Hanya tidak memberikan kontribusi dari SHU yang bagiannya berikan di sana juga rugi. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh bendahara, ya. Kalau untuk meningkatkan, ya bisa ngobati penyakit KSP Mitra Jasa, kemudian KSP Mitra Jasa bisa bangkit kembali, nanti bisa dapat lagi. Ya, itu sudah ada aturannya. Ya, manakala SHU KSP Mitra Jasa besar, ya kita juga dapat besar. Kalau ya memang kenyataannya lagi rugi, ya nggak dapat, hanya nggak dapat lah. Kita belum ke masalah menanggung kerugian, nggak. Sebagaimana anggota, ya koperasi kalau untung SHU-nya dibagi diantaranya untuk anggota, ya kan. Kalau koperasi rugi, aturannya mah ya dibebankan kepada anggota, sepanjang kerugiannya itu bukan diakibatkan oleh penyalahgunaan pengurus. Kalau diakibatkan oleh pengurus, itu yang menjadi resiko pengurus. Nah, kalau memang mutlak kerugiannya itu dari organisasi, itu tanggung jawab anggota, beban anggota. Itu dalam undang-undang kan seperti itu ya Pak Jujubani. Iya itu. Ya, jelas ya semuanya ya. Jelas. Dah. Kemudian menyampaikan tentang kepengurusan. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Dasuki dan itu mewakili yang lain bahwa kinerja pengurus dan pengawas dengan nilai yang cukup baik lah. Belum sangat baik, belum ya, karena nilainya masih 8, ya cukup baik. Itu pun terima kasih, dan itu sudah semaksimal kita, kemampuan kita ya untuk menjalankan organisasi Primkopti Indramayu. Karena ya ada satu termin, selesai ya, setelah acara pandangan umum selesai ya, hanya untuk selesai nanti akan dilanjutkan dengan rapat anggota khusus pemilihan pengurus ya, yang nanti akan difasilitasi oleh nanti akan difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin dari Dinas Koperasi ya. Dan nanti setelah disahkan ditutup, ya setelah tutup kami pengurus dan pengawas demisioner. Adapun teknis pemilihan itu tergantung nanti kesepakatan para anggota. Ada sistem formatur, ada sistem langsung, nanti juga dari dinas maupun mungkin dari Dekopinda akan memberikan pengarahan ya. Namun pada kesempatan yang baik ini saya pesan ya, saya pribadi ya, tidak mengait yang lain, saya pribadi tidak siap untuk menjadi pengurus ke depan. Jadi sampai hari ini sudah selesai, sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sebagai anggota koperasi. Saya sudah ke depannya kaitannya dengan pertama ya kondisi kesehatan sudah menurun saya ya. Yang kedua yang sangat terpenting adalah regenerasi. Karena organisasi yang baik itu yang bisa kaderisasi ya. Nanti tapi tidak bisa langsung frontal, nggak bisa, harus estafet, harus ada yang nanti yang permajaan ya. Seperti sekarang saya sudah, nanti diganti siapa, nanti seperti itu. Nanti jadi berjalannya organisasi nanti akan berjalan. Kalau diganti semua saya nggak setuju. Nanti yang baru ya apa ya, caranya pelangap-pelongo gitu ya. Iya, harus ada ya.
ini mah saya sampaikan secara saya pribadi, tolong kalau toh nanti dibentuk formatur ya kepada tim formatur ya jangan menyebut-nyebut saya untuk menjadi pengurus ke depan. Ya tadi alasan sudah saya sampaikan. Dan selama ini saya menjadi pengurus yaitu di posisi sekretaris, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Primkopti Indramayu ya, manakala kita bergaul mungkin ada kata-kata yang kurang enak, menyinggung perasaan atau apa saja yang menjadi dasar kesalahan-kesalahan saya mohon maaf, dimaafkan ya Bu, Pak. Terima kasih. Baiklah, acara pandangan umum sudah selesai. Kita pengesahan ya, kita menginjak acara yang ke-7 yaitu pembacaan dan pengesahan rancangan keputusan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2012. Mau usul ada kasih kesempatan dan oh ya pokoknya itu mic-nya mangga bagi Dewan ASEAN hak untuk memberikan ya itu. Oh ya, monggo. Udah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Indramayu dan juga Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Perindustrian Kabupaten Indramayu yang kami hormati, saudara pengurus dan pengawas yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari kesempatan yang bahagia ini barangkali saya ikut urun rempuk berkaitan dengan keberadaan daripada Kopti Indramayu. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara termasuk salah satunya dari anggota yang barangkali karena mereka ini butuh cepat-cepat selesai gitu kan. Namun barangkali ada beberapa pesan yang harus dibawa baik oleh pengurus yang sekarang maupun yang pengurus yang akan datang. Kalau melihat dari situasi dan kondisi persoalan-persoalan yang di organisasi di lembaga Kopti ini, bahwa saya yakin pengurus dan pengawas maha tahu daripada anggota. Oleh karena itu dalam kesempatan bahagia ini silakan kelebihan dan kekurangan itu dievaluasi oleh tim pengurus itu sendiri. Lalu apa yang kurang ini perlu terus kita tingkatkan, tambahkan dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya macam-macam kerugian. Dan hal itu sistematis dan metode yang harus dilakukan bahwa sudah ada. Itu pertama. Itu bagi tim pengelola itu, tim pengelola saya berikan. Yang kedua, saya minta bahwa koperasi akan maju apabila anggotanya ini mensupport para anggota, para pengurus ini. Tanpa supportnya itu macam-macam, support pembelian, support pembayaran dengan baik dan sebagainya, sehingga hal ini akan terjadi kolaborasi antara anggota dan pengurus dan pengawas ini akan baik. Oleh karena itu kami terus saja dianggap yang dituakan lah. Kalau yang dituakan ya barangkali masih muda nih, masih umur 17 saya nih. Oleh karena itu saya berharap baik pengurus dan ini harus mampu berkolaborasi berkaitan dengan pola kerja, pola kemauan. Semuanya tinggal cuman hanya satu kunci, yaitu kemauan untuk melakukan peningkatan bagi pengelola maupun bagi anggota. Ini dua-duanya harus nyambung sehingga hal ini bisa kita sebenarnya tujuannya itu bisa tercapai, itu harapannya itu. Tolong mau pada anggota dari tahun ke tahun perlu adanya peningkatan ini. Ya salah satunya terus terang aja lah,
saya jagokan nih yang dari loh bener nih Pak Agri nih, nggak punya utang gitu kan, hebat kan? Iya hebat itu kan, nggak punya utang. Kalau semuanya kayak Pak Agri, insya Allah bahwa Kopti Indramayu akan lebih maju. Amin ya robbal alamin. Tolong nanti mohon doakan bagi almarhumah ya, teman kita, sahabat kita, kakak kita, dan juga anggota kita, termasuk juga anggota yang di Cikedung ya. Untuk itu saya serahkan pada Pak Kiai Pak Fatur Rahman untuk memimpin doanya agar hal ini bisa untuk dikirim bagi beliau gitu kan. Itu saja barangkali atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila ruh abdikal fakir Bapak Rosyid. Abdikal fakir amatikal fakir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan wa la taj'al qabrahum khafarin niran wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Ya, terima kasih Pak Haji Supri sebagai sesepuh Brimkopti Indramayu yang telah memberikan masukan, dan ini sangat baik ya. Maka ini pun kita masukkan dalam keputusan nanti rapat anggota tahunan pada hal ini. Dan terima kasih pada Pak Ustadz yang telah memimpin untuk doa bersama untuk rekan kita, yaitu KKA wilayah Karangampel Pak Rosyidi almarhum. Baiklah, kita bacakan rancangan keputusan rapat anggota tahunan tahun buku 2024 Brimkopti Indramayu 15 Februari 2025. Forum rapat anggota tahunan Brimkopti Indramayu tahun buku 2024. Setelah menyimak, mengamati, mengkaji, dan mengevaluasi hasil kerja pengurus dan pengawas tahun buku 2024 yang diterapkan dalam sebuah buku laporan pertanggungjawaban secara sistematis, maka forum rapat menyikapi sebagai berikut. 1. Mensahkan atau menetapkan tata tertib pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2024. 2. Menerima dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Brimkopti tahun buku 2024 hasil kerja selama 1 tahun. Yang ketiga, tingkatkan kinerja baik dari pengelola maupun anggota, tapi meningkatkan kemauan untuk meningkatkan semua usaha Brimkopti Indramayu. Itulah rancangan keputusan RAT Brimkopti tahun buku 2024. Sudah diterima, disahkan. Terima kasih. Dengan disahkannya rancangan keputusan menjadi keputusan rapat anggota tahunan Brimkopti Indramayu tahun buku 2024, setelah
sudah rapat anggota tahunan Primkopti Indramayu tahun buku 2024. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan sesuatu hal. Terima kasih Pak Sekretaris, yang kami muliakan Bapak Pembina dan juga para anggota, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini sesi yang kedua, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2024 selesai, dan alhamdulillah secara aklamasi diterima. Maka oleh sebab itu tahun ini adalah tahun buku 2024 itu terakhir dari periode kami 5 tahun yang lalu. Maka detik ini, saat ini pukul 13.25, kami pengurus Primkopti dan pengawas Primkopti menyatakan demi